Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Cek Podcast LPMPP, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Kami juga ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru di Kampus Kebangsaan, Kampus Pancasila di Universitas Jember. Wah, ada anggota baru nih ya di Kampus Kebangsaan kita. Oke Sobat CPL, kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya diperlukan nih untuk para mahasiswa baru, yaitu ngobrol asik seputar kuliah. Nah, kita akan kupas tuntas gitu ya pada podcast kita kali ini. Kebetulan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Prof. Iis Nur Asyah SPMP selaku Sekretaris Bidang Program LPMPP Universitas Jember, dan juga ada Ibu Dr. Dian Kurniati MPD. Beliau adalah Koordinator Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran. Kita sapa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Saya sebutnya adik-adik ya karena mahasiswa baru ya. Oke, Assalamualaikum. Apa kabar Prof. Iis dan Ibu Dian? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Raffi. Selamat bergabung adik-adik mahasiswa baru di kampus tercinta, kampus Universitas Jember. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Raffi. Alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Teman-teman mahasiswa saya meyakini juga sama-sama sehat ya semuanya. Tetap semangat, dan tetap semangat seterusnya. Gitu. Oke, karena baru memulai lembaran baru nih ya, berarti harus tetap semangat. Itu pesan-pesannya tadi ya. Oke, nah kita akan ngobrol asik aja ya, bincang-bincang santai gitu ya seputar tentang perkuliahan gitu ya. Mungkin kan kita masih agak bingung nih dari SMA terus berubah ke kuliah gitu ya. Itu kira-kira apa aja sih perubahan yang mendasar yang perlu kalian ketahui sebagai mahasiswa baru. Nah, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nggih, Prof. Iis dan Budian gitu ya. Nah, kira-kira apa sih perbedaan gitu ya antara kurikulum pendidikan yang ada di perguruan tinggi dan yang ada di sekolah menengah? Monggo bisa Prof. Iis atau Ya, Budian. terima kasih Bu Raffi. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa yang baru peralihan ya dari SMA ke perguruan tinggi. Yang paling utama itu dulu kalau ketika jadi siswa di SMA kelas 1 nanti bersama dengan temannya bareng ya, nanti naik kelas 2, naik lagi bersama naik kelas 3. Jadi kalau masuknya bersama nanti lulusnya bersama. Nah, kalau di perguruan tinggi enggak, sistemnya adalah sistem SKS. Hanya saja nanti ada paketan di semester 1 dan 2. Nah, akan tetapi adik-adik mahasiswa ketika ada persyaratan IPK. Nah, kalau IPK-nya ada yang persyaratannya itu tidak memenuhi, maka tidak bisa mengambil maksimal SKS untuk semester berikutnya. Artinya apa? Sistemnya itu sudah tidak paket seperti yang ada di sekolah SMA kemarin. Nah, itu yang pertama. Di perguruan tinggi fokus kepada satu bidang ilmu. Jadi misalkan teman-teman mahasiswa ngambil pertanian nih, ya sudah dia belajar di bidang pertanian. Dia ngambil di pendidikan matematika, ya fokusnya di bidang pendidikan matematika. Jadi sudah fokus kepada bidang satu yang nanti diarahkan mahasiswa untuk selesai di akhir. Mungkin itu Bu Raffi. Mungkin Bu Is ada tambahan. Baik, Bu Raffi saya tambahkan ya, ada di mahasiswa. Ketika nanti mulai masuk proses pembelajaran itu untuk yang S1 itu target lulusnya itu adalah 4 tahun gitu ya, jadi 8 semester. Nah, untuk peraturan yang baru di semester 1 dan semester 2 itu maksimal mengambil SKS-nya adalah 20 SKS. Makanya setiap program studi itu telah membuat paket perkuliahan untuk semester 1 dan semester 2. Nah, nanti kalau sudah masuk ke semester 3, begitu, berapa SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa itu tergantung dari IPK atau IP yang telah diperoleh di semester tersebut. Ketika nanti adik-adik mahasiswa itu IP-nya lebih dari 3, maka bisa mengambil SKS lebih dari 20, maksimal 24 SKS gitu ya. Jadi, nah, apa itu SKS gitu ya? SKS itu adalah satuan kredit semester gitu ya, dan setiap satu SKS itu bermaknanya adalah jam pembelajaran yang dibutuhkan itu 45 jam dalam satu semester. Nah, sehingga adik-adik itu nanti misalnya ngambil mata kuliah di semester 1 nih gitu. Ada satu mata kuliah umum, misalnya mata kuliah agama gitu ya. Mata kuliah agama itu 2 SKS. 2 SKS itu berarti jam yang dibutuhkan untuk mencapai mata kuliah tersebut itu adalah 2 kali 45 jam. Nah, artinya apa? Ketika di kelas begitu implementasinya itu 2 kali 50 menit tatap muka.
itu apakah sudah selesai dalam 1 minggu itu belum gitu ya. Jadi masih ada penugasan terstruktur atau penugasan mandiri itu 2 kali 120 menit gitu ya. Jadi ketika kuliah sudah selesai tatap muka, adik-adik itu masih punya kewajiban untuk menyelesaikan tugas terstruktur dan tugas mandiri Oh. gitu ya. Seperti itu ya. Oke, nah itu tadi sudah disinggung ya adik-adik ya bahwa masa tempuhnya tadi sudah disinggung oleh Prof. Iis, kemudian bahwa nanti kita ini ya menggunakan SKS gitu ya. Nah, berarti coba nih kita kulik lagi gitu ya. Nah, tadi katanya di setiap semester itu adalah 20 SKS begitu ya Bu Iis ya. Semester 1 dan semester 2. Nah, kemudian juga mereka tapi maksimal setelah di semester 2 itu bisa ngambil yang 24 SKS tergantung dari IPK-nya begitu ya Bu ya. Nah oke, nah berarti adik-adik harus semangat nih kalau misalkan ingin cepat lulus, berarti kan harus IPK-nya tadi di atas 3 begitu ya Prof. Iis ya. Nah itu berarti kita harus lebih semangat lagi nih biar IPK-nya bisa 3 sehingga di semester berikutnya bisa ambil SKS lebih besar. Nah itu tadi sempat disinggung juga ada mata kuliah umum ya, agama tadi ya begitu ya Bu Iisnya. Nah kira-kira kalau di Universitas Jember ini ada tidak ya mata kuliah wajib gitu ya, baik yang di tingkat prodi, program studi, kemudian di fakultas dan juga universitas. Nah, kira-kira apa ya mata kuliah wajibnya gitu ya? Gitu, Prof. Iis, Bu Dian, silahkan. Baik, adik-adik di dalam perkuliahan itu ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, gitu ya. Kemudian mata kuliah wajib itu ada mata kuliah wajib perguruan tinggi, ada mata kuliah wajib Universitas Jember, ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah wajib program studi. Inilah yang kemudian yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dian membedakan mata kuliah satu program studi dengan yang lainnya. Nah, yang sama itu adalah mata kuliah perguruan tinggi. Jadi 4 mata kuliah perguruan tinggi, yaitu mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, bahasa Indonesia dan kewarganegaraan. Itu totalnya ada 8 SKS. Ini wajib semua, tidak hanya mahasiswa Universitas Jember, tetapi juga seluruh mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib menempuh mata kuliah ini. Nah, kemudian Universitas Jember itu mempunyai penciri. Jadi setiap perguruan tinggi pasti punya ciri tertentu atau punya ciri khusus begitu, atau punya keunggulan masing-masing. Nah, Universitas Jember itu mempunyai penciri yaitu sebagai universitas yang inovatif dalam pertanian industrial berkelanjutan. Ya, jadi kata kunci ketika kita belajar di Universitas Jember, berarti kalau kita belajar di Universitas Jember, berarti seluruh mahasiswa itu mengetahui terkait dengan inovasi yang terkait dengan pertanian industrial berkelanjutan. Nah, ini adalah penciri kita itu. Oleh karena itu, mulai tahun akademik 2025-2026 yang akan dimulai oleh adik-adik semua, maka Universitas Jember menetapkan mata kuliah wajib universitas. Nama mata kuliahnya adalah Pertanian Industrial Berkelanjutan sebanyak 2 SKS. Nah, kapan ditempuh oleh adik-adik gitu? Nanti setelah adik-adik itu menempuh semester 3 ke atas, baru bisa menempuh mata kuliah Pertanian Industrial Berkelanjutan, atau kita lebih banyak disingkatnya dengan PIB. Mungkin Bu Dian bisa menambahkan. Terima kasih. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa tadi disampaikan sama Prof. Iis ya, ada 4 mata kuliah wajib kurikulum yang seluruh mahasiswa se-Indonesia wajib ngambil. Dan khusus untuk Universitas Jember ada pencirinya yaitu mata kuliah PIB. Nah, pelaksanaan dari 5 mata kuliah itu ya kita lakukan secara bersama-sama. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang tadi disampaikan oleh Bu Iis bahwa mulai dari semester 3 ke atas nanti bisa mengambil gitu ya. Tetapi untuk yang MKWK bisa dimulai dari semester 1 bergantung dari setiap prodi mendesain kurikulumnya. Nah, untuk perkuliahannya Mbak Mas gitu ya, semuanya itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi misalkan Mbak Mas dari prodi yang ada di Fakultas FKIP. Nah, tidak selamanya dengan teman-teman yang ada di FKIP atau di prodi yang sama. Berarti bisa lintas. Nanti bisa ketemu dari teman-teman kedokteran, bisa dari kesehatan masyarakat, bisa dari teknik. Nah, bersama-sama ini Bu Rafi. Nanti artinya apa? Jadi nanti teman-teman diberi kesempatan untuk sharing ilmu dalam 5 mata kuliah itu dengan teman-teman yang di luar prodi.
Seperti itu Bu Raffi. Ya. Wah, pasti seru sekali Seru, nih ya ya. perkuliahan ya, karena bisa bertemu sama teman-teman yang di lintas fakultas begitu ya, apalagi juga bisa lintas prodi juga. Wah, pasti bisa, apalagi nanti untuk diskusinya akhirnya bisa lebih kaya gitu ya, Iya, Bu ya, betul. untuk mata kuliah wajib kurikulum ini. Berarti artinya mata kuliah wajib yang universitas ini berarti ada 5 mata kuliah gitu ya, Bu ya. Masing-masing adalah 2 SKS. Berarti Iya. total mata kuliah wajib yang harus adik-adik tempuh gitu ya untuk di tingkat universitas itu sebesar 10 SKS gitu. Nah, kira-kira apakah ada ketentuan ya Bu ya? Oh, ini nggak boleh nih. Nah, kok misalkan nilainya C nanti nggak bisa lulus di akhir. Nah, ada nggak ya kayak gitunya gitu ya Bu ya? Untuk mata kuliah wajib universitas. Oke. Kalau yang mata kuliah MKWK ya tadi yang disampaikan oleh Prof. Iis yang ada Pancasila, PKN, Bahasa Indonesia, Agama. Nah, itu teman-teman mahasiswa tidak boleh kalau nilainya di bawah B. Oh, Jadi, kemudian untuk yang PIB, ini adalah mata kuliah penciri, ini juga standar minimalnya adalah nilai B gitu ya. Jadi nilai B itu tadi standar minimal untuk mata kuliah PIB. PIB. Nah, untuk mata kuliah lain bagaimana gitu ya. Nah, mata kuliah lain memang boleh ya, boleh tidak B gitu ya. Ada pilihan dari adik-adik. Adik-adik kalau mau nilainya A semua, berarti konsekuensinya kan harus belajar dengan serius begitu ya. Tapi kalau memang tidak ingin nilai bagus gitu ya, adik-adik boleh sambil santai gitu ya, seterusnya gitu. Nah, tetapi diingat bahwa ketika lulus nanti itu maksimal nilai D itu hanya 2 mata kuliah ya kalau tidak salah gitu ya. Jadi 2 mata kuliah itu maksimal. Kalau kemudian lebih banyak nilai D-nya begitu, maka nanti adik-adik tidak bisa lulus dari program studinya gitu. Harus mengulang beberapa mata kuliah. Lalu berapa SKS yang ditempuh gitu ya, karena tadi di semester 1 20 SKS, 20. Di semester 2 20 SKS. Nah, untuk mahasiswa S1 itu minimal SKS yang ditempuh itu 144 SKS. Dan buat struktur kurikulum di prodinya itu ditempuh selama 8 semester. Kemudian untuk yang diploma 4 ya, sarjana terapan itu juga sama dengan yang S1, maksimalnya adalah 144 SKS. Lalu bagaimana yang diploma? Nah, yang diploma 3 ya, kalau kita di kita tidak ada diploma 1 dan 2, tetapi diploma 3 itu masa tempuhnya adalah 6 semester. Lalu mungkin adik-adik juga bertanya begitu ya. Bagaimana kalau supaya kita tahu apa yang akan diajarkan di dalam setiap mata kuliah gitu ya. Nah, nanti kita punya sistem pembelajaran gitu ya. Ada di SIAKAD, di SIAKAD tuh ada menu MMP begitu. Nah, nanti dosen akan menginput rencana pembelajaran dalam 1 semester termasuk juga tugas-tugasnya, sehingga pada saat adik-adik itu masuk pertama kali di hari pertama perkuliahan, dosen-dosen akan memberikan penjelasan tentang kontrak perkuliahan. Terkait dengan yang pertanyaan berapa SKS untuk mahasiswa diploma 3, yang diploma 3 itu minimal teman-teman mahasiswa adalah 108 SKS. 108. Kalau yang tadi kan untuk sarjana terapan dan sarjana ada di 144 minimal gitu ya. Nah, tetapi sama untuk sebarannya seperti yang disampaikan oleh Prof. Iis, bahwa teman-teman mahasiswa di semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS. Selebihnya itu baru 24 SKS maksimal gitu ya. Bergantung kepada indeks prestasi kumulatif yang diperoleh. Mungkin itu ya Bu Raffi. Oke, nah berarti terkait dengan akademik, nanti kalian akan pasti memiliki akun nanti ya, di masing-masing kalian itu ada namanya SIAKAD gitu ya. Jadi SIAKAD itu adalah salah satu single sign on gitu ya, di mana nanti untuk proses pembelajaran kalian bisa mengakses secara penuh di sana, mulai dari KRS-an ataupun pembimbingan tentang skripsi dan lain sebagainya. Nah, nanti pasti ada penjelasan lebih lanjut gitu ya, Wis ya, terkait dengan SIAKAD. Oke, tadi sudah disinggung ya berapa nih besaran SKS gitu ya, biar saya bisa cepat lulus gitu ya. Tadi kalau yang diploma 108 SKS, kalau untuk yang sarjana dan sarjana terapan tadi itu adalah 144 SKS. Nah, itu kita pasti bisa lah. Kalau dirancangnya 8 semester, kita harus lulusnya jangan sampai 8 semester nih, misal 7 semester. Nah, itu kita harus punya semangat seperti itu ya adik-adik ya. Oke, nah tadi kalau ada yang wajib tentunya kan harus ada yang kita pilih gitu ya. Jadi adik-adik kan juga punya
hak gitu ya untuk memilih sesuatu gitu ya. Nah ini ternyata juga ada loh mata kuliah pilihan. Nah coba deh kita tanya ya. Monggo Prof Iis, ada tidak ya mata kuliah pilihan begitu ya Prof ya. Budian juga bisa dibantu, silahkan. Baik, seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi selain mata kuliah wajib, itu setiap program studi itu menawarkan mata kuliah pilihan. Nah, biasanya mata kuliah pilihan itu adalah terkait dengan tugas akhir gitu ya. Jadi yang mendukung tugas akhirnya. Tentu setiap mahasiswa itu akan menyelesaikan tugas akhir. Tema tugas akhir dari masing-masing mahasiswa kan tidak sama ya, sehingga membutuhkan bekal ilmu yang berbeda. Oleh karena itu, setiap program studi itu akan menawarkan mata kuliah pilihan. Nah, biasanya mata kuliah pilihan itu ditawarkan mulai semester 4. Oleh karena itu, harapannya nanti adik-adik bersama dosen pembimbing akademik ya, nanti adik-adik pasti akan mempunyai dosen pembimbing akademik, berdiskusi kemudian terkait dengan minat dari adik-adik untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, diskusi dengan dosen pembimbing akademik dan nanti juga diskusi dengan kelompok riset ya, Mbak Raffi ya. Jadi dosen-dosen itu memiliki kelompok riset gitu ya, ada kelompok riset dan pengabdian masyarakat yang disebut dengan Kerisdimas. Nah, nanti setelah adik-adik itu diskusi dengan dosen pembimbing akademik, kemudian nanti bisa menentukan minat terkait dengan tugas akhirnya. Nah, nanti bisa kemudian diskusi dengan masing-masing kelompok Kerisdimas yang ada di masing-masing prodi untuk bisa menentukan tema penelitian dan menentukan mata kuliah pilihan. Berapa SKS kuliah pilihan nanti di prodi yang akan mengaturnya di dalam kurikulum prodi. Jadi tidak sama antara prodi satu dengan prodi lain terkait dengan mata kuliah. Ini yang menarik ya, Mbak Raffi gitu ya. Mata kuliah yang selain wajib tempuh di program studi, itu sebenarnya adik-adik bisa mengambil mata kuliah tersebut di luar prodi, di luar program studi. Nah, mungkin ya dulu kita kenal istilah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM gitu ya. Nah, semangat MBKM itu masih dilanjut dengan pemerintahan yang sekarang gitu ya. Nah, dilanjutnya dengan apa? Dilanjutnya adalah dengan program kampus berdampak gitu ya. Setelah merdeka sekarang berdampak. Betul gitu ya. Jadi tidak hanya salah satu program kampus berdampak itu juga ada mahasiswa berdampak gitu ya. Nah, mahasiswa berdampak itu banyak ya, nanti di programnya ada namanya magang berdampak. Kemudian kemarin yang baru diluncurkan ya, ada mahasiswa berdampak. Kemudian akan ada banyak lagi terkait kampus berdampak yang bisa diambil oleh mahasiswa. Lalu apa hubungannya dengan perkuliahan gitu ya? Mungkin Budian bisa melanjutkan ya, Budian. Iya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Prof Iis ya, Bu Raffi, terkait dengan kegiatan yang di luar prodi yang tadi istilahnya kampus berdampak, dengan kegiatan teman-teman mahasiswa bisa belajar di luar prodi ataupun di luar perguruan tinggi atau di luar UNED. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa itu boleh loh mengambil gitu ya, untuk mahasiswa yang sarjana dan sarjana terapan itu bisa mengambil, diberikan kesempatan 3 semester maksudnya gitu ya. Nanti misalkan di semester 5 sekarang ini yang lagi ada program terkait dengan mahasiswa berdampak dari program kementerian, itu bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa yang mulai dari semester 3. Nah, itu teman-teman juga bisa ambil. Nah, tetapi nanti bisa dilakukan konversi yang tadi sampaikan gitu ada ya. konversi Nah, ya. Jadi ada prosesnya gini yang tadi ya, kita kan ada 144 SKS nih. Nah, misalkan semester ini kita ada rencana mau menempuh 24 SKS gitu ya. Nah, terus teman-teman mahasiswa kepingin nih belajar di luar kampus, misalkan kepinginnya belajar mengikuti program kementerian, misalkan magang di tempat sesuatu gitu ya, yang kita tunjuk yang dari program kementerian. Nah, itu teman-teman mahasiswa boleh. Nah, nanti ngambil kegiatan itu, dari kegiatan itu nanti akan dilihat, seperti apa aktivitasnya. Itu nanti setara dengan berapa SKS gitu. Misalkan nih Bu Raffi, nanti akhirnya dari aktivitas mahasiswa berdampak itu bisa terkonversi ya, atau dikonversikan ke dalam SKS. Ternyata itu setara dengan 20 SKS misalkan. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa mengambil itu. Oke, berarti aktivitas yang mahasiswa berdampak mengikuti program kementerian itu bisa diakui 20 SKS. Meskipun tidak kuliah di sini gitu ya Bu Raffi. Nah, nanti selebihnya misalkan ada kesempatan
oh ternyata saya bisa ngambil nih 24 SKS. Bisa nanti 4 SKS-nya prodi akan memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Kuliah perkuliahan. reguler. Biasanya kita buat sistem Hybrid. daring, hybrid ya. Hmm. Ada yang di dalam kelas, ada yang teman-teman karena mengikuti kegiatan itu di luar kelas. Yang di Diploma 3 itu wajib 1 semester itu programnya magang. Magangnya di dunia industri. Harapannya apa? Nanti teman-teman mahasiswa supaya bisa siap nih ketika lulus D3 siap bekerja, siap melaksanakan semua aktivitas gitu ya, yang nanti arahnya ke dunia industri terkait dengan pekerjaan. Nah itu. Tapi untuk yang sarjana terapan dan untuk yang sarjana boleh tadi 3 semester. Tapi yang 1 semester yang di dalam universitas, yang 2 semester itu boleh di luar universitas. Jadi misalkan nih Bu Rafi, saya teman-teman dari prodi matematika di MIPA nih. Nah, kita kan sekarang di matematika MIPA itu kan ada mempelajari tentang data science ya, terkait implementasi di teknologi informasi. Maka saya kepengen menambah Bu terkait yang tadi disampaikan oleh Prof. Iis. Jadi teman-teman penguatan mahasiswa ini ya, kompetensi misalkan tadi. Kepengen fokus risetnya fokus ke data science terkait sekarang penggunaan teknologi apapun gitu ya dalam aktivitas di matematika. Misalkan saya kepengen belajar nih di fakultas di Ilkom ya. Nah, jadi kita ngambil misalkan program studi sistem informasi. Nah, itu boleh. Nah, itu kan di UNED juga ada. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa tuh ambil dari prodi matematika, ambil ke prodi yang ada di Fasilkom. Iya, jadi baik, coba saya ringkas begitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa itu nanti pada saat menempuh mata kuliah, yang pertama tentu harus di program studinya gitu ya. Yang tadi itu minimalnya 84 SKS itu ditempuh di prodi gitu. Namun adik-adik mahasiswa juga bisa menempuh mata kuliah itu di program studi lain yang ada di Universitas Jember yang tadi seperti dijelaskan oleh Bu Dian. Masa tempuh untuk yang kuliah antar prodi itu diperbolehkan adalah dalam 1 semester, tetapi boleh juga kemudian di mix gitu ya, di semester 5, di semester 6 atau di semester 7 gitu. Tapi maksimalnya menempuh di mata kuliah di program studi lain itu adalah 20 SKS gitu ya. Gitu. Kemudian selain adik-adik bisa kuliah di program studi lain, juga boleh gitu ya mengambil mata kuliah itu di perguruan tinggi lain gitu ya, di program studi yang sama atau sejenis atau yang berbeda di perguruan tinggi lain, yaitu kalau dulu istilahnya adalah pertukaran pelajar gitu ya, itu boleh. Nah sekarang banyak dari program studi yang menawarkan pertukaran pelajarnya ke luar negeri gitu ya, misalnya di FISIP ya, di FISIP itu kerjasama FISIP ekonomi, Fakultas Ekonomi itu bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Malaysia begitu. Seru banget nih. Mahasiswa bisa kemudian pertukaran pelajar itu di sana selama 1 semester. Itu juga merupakan bagian dari kampus berdampak ya begitu. Nah, lalu juga tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Dian, boleh juga di luar perguruan tinggi. Jadi adik-adik itu bisa menempuh mata kuliah itu melalui kegiatan magang berdampak, misalnya di salah satu perusahaan gitu ya yang menawarkan program magang berdampak. Itu adik-adik bisa melakukan itu. Atau misalnya bisa juga magang penelitian di BRIN ya, di di LIPI di BRIN ya, adik-adik juga bisa. Nah, maksimal dalam 1 semester kegiatan yang adik-adik lakukan di dunia industri tersebut itu maksimal yang diakui itu adalah 20 semester. Jadi bagaimana perkuliahan 20 SKS itu mohon maaf kok jadi nambah semesternya nih. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana sistem perkuliahannya kalau itu adalah di dunia industri? Maka sistem perkuliahannya bukan seperti di sekolah, bisa di kelas begitu ya, tetapi dalam bentuk magang gitu ya. Nah, magang itu kan ada ada perencanaan magangnya begitu ya, kemudian juga ada ujian magangnya juga begitu. Nah, nanti dari kegiatan magang tersebut program studi akan melakukan konversi kegiatan magang ke dalam mata kuliah sehingga nanti akan diakui sebanyak maksimal 20 SKS. Nah, demikian adik-adik bersabar dulu ya. Semester 1 sampai semester 4 masih ditempuhnya di program studi. Nanti ketika semester 5 baru adik-adik itu boleh menempuh mata kuliah di luar program studi. Itu ya. Oke.
Wah, seru sekali nih ya. Kalau zaman saya kuliah dulu tuh kayaknya magang itu cuman ya memang mata kuliah gitu ya Prof ya. Jadi tidak bisa dikonversi sebanyak itu sampai 20 SKS. Padahal nyatanya adik-adik pada saat magang itu aktivitasnya kan banyak sekali ya Prof ya. Tapi nanti akan disesuaikan lagi mata kuliah mana nih yang sesuai dengan aktivitas adik-adik saat magang begitu gitu Prof ya. Betul. Nah, sepertinya ini pasti juga membentuk adik-adik itu dalam tanda kutip untuk mempersiapkan mahasiswa itu bisa siap kerja gitu ya Prof ya, bisa Betul, siap kerja gitu iya. ya, atau bekerja di perusahaan atau baik di industri. Nah, bagaimana ya Prof ya kurikulum ini selain tadi di kegiatan tadi itu gitu ya untuk mempersiapkan adik-adik itu bisa langsung terjun kerja gitu ya, baik di perusahaan atau industri selain kegiatan itu tadi. Mungkin bisa bantu dijawab Prof. Baik, tadi sudah saya dan Budian jelaskan ya, begitu ya, bahwa salah satu tujuan dari program kampus berdampak untuk mahasiswa itu adalah memang mendekatkan mahasiswa ke dunia kerja gitu ya. Nah, yang sekarang sudah ditawarkan oleh pemerintah itu adalah yang magang berdampak itu gitu ya. Jadi magang berdampak itu adik-adik dari program studi tertentu bisanya ya bahkan namanya mengikuti kegiatan magang berdampak di dalam suatu industri yang sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi. Ya. Jadi adik-adik ketika adik-adik memilih program studi tertentu itu kan juga sudah terbayang begitu ya kita setelah lulus dari program studi tersebut akan mau menjadi jadi apa nih gitu ya. Akan menjadi apa itu kalau istilah di dalam kurikulum itu adalah profil lulusan. Nah biasanya nanti bersama dosen pembimbing kita akan memilih begitu ya mana industri yang sesuai untuk profil lulusan yang ada di masing-masing program studi tersebut. Nah nanti adik-adik akan kerja magang di dunia industri tersebut, di salah satu industri tersebut gitu selama misalnya 1 semester. Nah, artinya di sini apa? Artinya ketika kita melakukan adik-adik melakukan kegiatan magang, berarti kan adik-adik sudah berkenalan dengan dunia kerja. Ya, dunia kerja yang memang sesuai dengan profil lulusannya. Nah, ini menyebabkan adik-adik itu lebih mengenal dunia kerja. Harapannya ketika lulus nanti itu sudah siap kerja gitu ya, seperti itu. Bahkan banyak ya adik-adik yang mengikuti program magang di industri itu sebelum lulus karena kinerjanya bagus, performanya bagus, kemudian ditawari untuk bekerja di perusahaan tersebut. Itu banyak ya mahasiswa UNED yang seperti itu. Adik-adik bisa tentu sangat bisa ya untuk bisa seperti itu. Menarik gitu ini. Ya. Gitu. Oke, nah ini pasti jauh lebih menarik gitu ya pembelajarannya ya adik-adik ya. Saya yakin ini bisa lebih seru dan juga pengalamannya itu biasanya lebih mengena gitu ya. Kalau misalnya kalian melakukan secara langsung gitu ya daripada lebih banyak menerima konten yang ada di dalam bangku kuliah gitu. Tapi kalian bisa terjun langsung dan melihat dan juga mengatasi masalah secara real gitu. Nah kemudian nih adik-adik kan tentunya kan tidak mungkin hanya sekedar menjadi mahasiswa terus mengikuti perkuliahan. Nah itu kan terlalu ini ya. Bisa jadi kalian misal nih suka ikut perlombaan, suka mengikuti kompetisi gitu ya, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Nah kira-kira ya Bu ya, apakah bisa gitu ya aktivitas mahasiswa yang berprestasi ini juga diakui sebagai bentuk SKS begitu? Bagaimana penghargaan untuk adik-adik yang sudah berjuang mengikuti lomba dan juga mengharumkan nama perguruan tinggi? Silahkan Prof. Nah ini menarik ya adik-adik begitu ya. Nah dan kita mengadopsi dari konsep MBKM sebelumnya begitu ya, bahwa kegiatan adik-adik dalam berkompetisi itu bisa dikonversi ke mata kuliah gitu ya. Itu kan. Jadi semangat ya untuk bisa ikuti kalau kompetisi gitu. Kalau jadi mahasiswa tuh jangan hanya kuliah saja gitu ya, tapi juga gitu ya. Jangan apa istilahnya mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang jangan seperti itu ya adik-adik ya. Tetapi juga coba ikut melakukan kegiatan yang kompetisi baik regional maupun nasional bahkan internasional yang gitu. Lalu bagaimana kok bisa dikonversi begitu ke dalam mata kuliah? Nah adik-adik tadi ingat ya bahwa satu pendekatannya adalah
capaian pembelajaran. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah jam kegiatannya, gitu ya. Ada jam kegiatan. Nah, tadi kan di awal masih ingat ya dijelaskan bahwa satu SKS itu 45 jam gitu. Nah, ketika adik-adik itu mengikuti program kompetisi begitu, maka diperhatikan jam yang dibutuhkan untuk mengikuti program kompetisi tersebut sampai akhir itu dibutuhkan berapa jam gitu ya, untuk bisa menentukan berapa SKS yang bisa dikonversi dari kegiatan kompetisi tersebut. Ini luar biasa ya adik-adik dulu tuh kan ya, mahasiswa tuh ikut lomba ini gitu kan, tapi akhirnya meninggalkan perkuliahan begitu ya. Betul. Sehingga yang berprestasi biasanya juga IP-nya juga tidak terlalu bagus begitu ya. Nah, sekarang tidak seperti itu, karena kegiatan kompetisi itu bisa dikonversi ke mata kuliah. Diingat lagi adik-adik, pendekatannya adalah capaian pembelajaran dan jumlah jam kegiatan yang dibutuhkan untuk mengikuti program kompetisi tersebut. Kemudian bisa menambahkan. Ya, nah itu tadi disampaikan oleh Bu Is nggih. Jadi teman-teman mahasiswa luar biasa terfasilitasinya ya. Artinya UNED itu tidak menutup mata terhadap teman-teman mahasiswa yang punya prestasi, baik itu di bidang akademik ataupun non-akademik gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa nanti kita pun juga memfasilitasi Bu Raffi. Jadi teman-teman mahasiswa nanti ya, ketika tadi misalkan prestasi lomba tenis antar mahasiswa nasional tingkat misalkan juara 1 gitu ya. Nah, itu nanti akan ada masuk di dalam sistem. Nanti teman-teman mahasiswa mengisi input dari hasil prestasinya itu disiapkan. Nah, itu nanti terekam secara otomatis. Nah, ketika nanti teman-teman mahasiswa lulus tuh Bu Raffi, nanti tidak hanya nerima ijazah sama transkrip nih. Ada yang namanya SKPI. Surat apalagi tuh ya. Ijazah. Nah, yang disampaikan oleh Prof. Is bahwa apa? Perhitungannya itu kan berdasarkan capaian pembelajaran sama berapa jam, berapa lama pelaksanaan ya kegiatannya. Nah, itu nanti dilihat. Nah, kemudian ketika sudah ini pas dikonversi ke sekian SKS atau 2 SKS atau 3 SKS. Nah, itu nanti juga masuk kompetensi tambahan dari teman-teman mahasiswa, itu nanti masuk ke dalam surat keterangan pendamping ijazah. Nah, manfaatnya apa ini SKPI? Mungkin Bu Is, Bu, monggo Bu. Nah, seperti apa SKPI ini dipakai untuk teman-teman mahasiswa setelah lulus gitu ya. Iya. Jadi saya melanjutkan penjelasan kemudian ya terkait dengan surat keterangan pendamping ijazah. Itu adalah segala kegiatan maupun prestasi di luar perkuliahan yang diikuti oleh adik-adik. Itu salah satunya yang masuk di dalam SKPI itu adalah organisasi gitu ya. Organisasi masuk gitu ya. Jadi ada banyak mahasiswa yang kemudian ikut organisasinya banyak nih begitu ya. Sampai lebih dari 10, nah nanti akan dipilih gitu ya. Dari level yang tertinggi gitu, maksimalnya ada 10 organisasi yang bisa masuk mengikuti organisasi yang bisa masuk di dalam SKPI. Kemudian prestasi gitu ya, prestasi mahasiswa begitu juga itu masuk di dalam SKPI. Termasuk keikutsertaan adik-adik di dalam program kompetisi dan kemudian kampus berdampak itu juga masuk di dalam SKPI. Jadi ikut organisasi, kemudian kegiatan yang kompetisi sehingga dia menghasilkan prestasi, lalu juga kegiatan kampus berdampak itu juga masuk di dalam SKPI. Jadi semakin banyak prestasi yang adik-adik dapatkan, semakin banyak kegiatan organisasi dan juga ikut dalam kegiatan kampus berdampak. Ini menjadi modal yang luar biasa pada saat adik-adik itu nanti mencari pekerjaan, atau yang penting lagi adalah ketika mencari beasiswa untuk studi lanjut gitu ya di pada program pasca sarjana. Nah berarti itu sangat diperlukan juga biasanya pada saat proses wawancara di dunia kerja, itu juga ditanya ini, apa ya pengalaman organisasinya, kemudian punya prestasi apa dan lain sebagainya. Nah ini ternyata sudah difasilitasi oleh kampus gitu ya adik-adik ya, sudah terekam dengan sangat baik tadi ya dengan adanya SKPI itu tadi. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan nih ya Prof. Is dan juga Bu Dian untuk memotivasi adik-adik gitu biar lebih semangat lagi kuliahnya. Silakan Prof. Is dan Bu Dian. Baik. Apa ya motivasinya gitu ya. Di adik-adik mahasiswa ini adalah awalan baik ya, sudah diterima di Universitas Jember. Tetap semangat, adik-adik pasti bisa. Monggo Bu Dian. Selain semangat dan pasti bisa Bu Raffi, Bu Dian meyakini semua mahasiswa yang masuk di UNED itu adalah mahasiswa pilihan. Nah, kalau pilihan berarti apa? Spesial nih ya. Artinya apa? Kita meyakini teman-teman mahasiswa semua
bisa lulus tepat waktu dengan indeks prestasi yang oke, ya 3,5 atau berapa. Dan yang paling penting nanti setelah lulus gitu ya, nanti teman-teman mahasiswa pasti akan insya Allah gitu ya, pasti mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih oke, apa yang dicita-citakan akan tercapai. Yang penting selalu tetap semangat dan selalu belajar. Mungkin itu ya Bu Raffi ya. Wah, menarik sekali nih ya perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik yang masih bingung gitu ya, apa ya perbedaannya antara SMA dan perguruan tinggi gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Iis dan Bu Dian atas kehadirannya dan juga ilmunya gitu ya. Kita akhiri dengan closing statement dari saya gitu ya. Demikian obrolan kita hari ini seputar dunia kampus dan semua dinamika yang menyertainya. Perjalanan dari SMA ke perguruan tinggi memang tidak selalu mudah, tetapi di dalamnya tersimpan peluang besar untuk tumbuh dan menemukan jati diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat menapaki dunia kampus dan jadikan setiap langkahmu bermakna. Seperti biasa saya akhiri dengan pantun ya adik-adik ya. Pergi ke pasar makan soto babat, makannya bareng si Burhan. Mari menjadi mahasiswa hebat yang bisa membawa perubahan. Kami akhiri. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Cek podcast LPMPP. Gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Selamat belajar adik-adik semuanya.